Halo, selamat berjumpa kembali di pertemuan yang ke-15 ini. Pertemuan 15 ini sambungan dari pertemuan 14 yang akan membahas masalah report point pengaruhnya terhadap interaksi sebuah tabut. Jadi bahan ajar ini saya peroleh dari suatu pengalaman ketika saya bertugas di atas kapal. Marilah kita lihat, ini ada dua kapal, mothership dan service ship yang sedang sandar STS. Ini contohnya bahwa Permina Samudra 5 dengan DWT 50.000 ton dan MT World Unicorn dengan DWT 250.000 ton. MT Permina Samudra 5 sedang sandar untuk memuat kargo dari World Unicorn. Maka setelah kapal selesai loading, kapal akan shipping, ya, akan masuk ke dalam terminal Pertamina Tanjung Priok. Maka dimulailah setelah semua siap, standby engine, olah gerak dengan semua tali-tali Permina Samudra 5 dilepas dan tugboat mulai menarik MT Permina Samudra 5 di muka dan di belakang. Ini contohnya. Ya, muka, belakang menarik sehingga pada waktu itu kapal stop, otomatis pivot point-nya ada di tengah-tengah. Maka ketika MT Samudra 5 ditarik oleh dua tugboat, maka gerakan daripada MT Samudra 5 adalah renggang dan sejajar dengan MT World Unicorn. Ini contohnya, renggang. Setelah renggang, nakoda MT Samudra 5 menggerakkan mesinnya maju. Ternyata ketika maju, dua tugboat masih menarik. Nakoda tidak sadar bahwa pivot point bergerak ke depan, sehingga momen tugboat yang di belakang ini mungkin dari sini ke sini lebih besar daripada tugboat yang di depan hanya dari sini, sehingga posisi atau keadaan kapal Permina Samudra 5 akan renggang belakangnya, ya, belakangnya renggang, haluannya ke kiri, buritanya ke kanan. Ya, ini melihat kapal haluan ke kiri, maka nakoda Permina Samudra 5 khawatir kalau kapalnya menubruk MT World Unicorn. Maka secara refleks nakoda menggerakkan mesinnya maju penuh dengan kemudi cikar kanan. Kemudi cikar kanan, mesin maju penuh, maka tugboat yang di belakang bagaimanapun akan kalah dengan MT Samudra 5 dengan horsepower yang demikian besarnya. Maka tugboat yang di belakang ini ketarik oleh Permina Samudra 5 ketika maju penuh dengan kemudi cikar kanan. Nah, ini contohnya. Akhirnya tali kencang sekali, tugboat yang di belakang sudah mulai miring karena memang tugboatnya bukan harbor tug tapi sebenarnya towing tug. Titik tariknya, hooknya, ganconya ada di tengah-tengah kapal.
takbut, sehingga akhirnya menarik takbut ini demikian rupa miring dan akhirnya tenggelam. Ya, takbutnya tenggelam, ya maka kapal yang di depan juga sudah mulai tidak menarik. Yang di depan takbut menolong korban daripada takbut yang di belakang ini. Ya, akhirnya Permainan Samudra 5 sudah jauh lepas dari Wittenotikon dan masuk ke dalam pelabuhan di terminal Pertamina Tanjung Priok. Inilah kasus yang pernah terjadi pada waktu itu. Teori mengenai pivot point mungkin belum dikenal orang, ya, mengenai momen kekuatan tarik dari takbut depan dan belakang. Kalau kapal stop, ya pivot pointnya ada di tengah. Tapi kalau kapal digerakkan maju mesinnya, pivot pointnya ke depan, sehingga momennya yang di belakang lebih kuat. Kapal akan buritannya terbuka. Buritan terbuka, nakoda khawatir membubruk PLCC ini, maka akhirnya ditambah kekuatannya maju penuh, sehingga takbut yang di belakang pun keseret, yang akhirnya tenggelam. Ya, ini adalah suatu kasus yang benar-benar terjadi. Tentunya jangan sampai terulang kembali. Pahamilah teori-teori tentang pivot point ini yang sudah saya bahas di depan, ya, bahwa ketika kapal maju, pivot point bergerak ke depan. Ketika kapal stop, pivot point di tengah-tengah. Ketika mundur, pivot pointnya di belakang. Ya, sampai sekarang teori pivot point ini ya mungkin masih belum banyak dikenal orang. Ya, pada waktu saya sendiri pendidikan, tidak ada satu dosen saya pun yang mengajarkan kepada saya mengenai pivot point ini. Saya memperoleh informasi ini dari buku Ship Handler yang sudah saya tunjukkan sebelumnya dalam pertemuan sebelumnya. Ya, inilah suatu contoh kejadian yang sangat merugikan kita semua, jangan sampai terulang kembali. Untuk itu pertemuan 15 ini saya stop sampai di sini. Selamat belajar, sampai jumpa nanti di pertemuan 16.